Salam jumpa kembali di channel Chemistry Our Life. Saya Niluh Casmini, mahasiswa S2 Pasca Sarjana Pendidikan IPA Undiksa. Kali ini akan memaparkan mengenai filsafat postmodernisme. Berdasarkan asal-usul kata, postmodernisme berasal dari bahasa Inggris yang artinya paham atau isme yang berkembang setelah atau postmodern. Istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1930 pada bidang seni oleh Federico de Onís untuk menunjukkan reaksi dari modernisme. Kemudian pada bidang sejarah oleh Toynbee dalam bukunya Study of History pada tahun 1947. Kemudian setelah itu berkembang dalam bidang-bidang lain dan mengusung kritik atas modernisme pada bidang-bidangnya sendiri. Pengertian postmodernisme dari beberapa ahli filsafat. Menurut Lyotard dan Geldner, modernisme adalah pemutusan secara total dari modernisme. Kemudian Derrida, Foucault, dan Baudrillard, bentuk radikal dari kemodernan yang akhirnya bunuh diri karena sulit menyeragamkan teori-teori. Kemudian David Graffin, postmodernisme adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Giddens menyatakan postmodernisme adalah bentuk modernisme yang sudah sadar dari diri dan menjadi bijak. Kemudian yang terakhir, menurut Habermas, merupakan satu tahap dari modernisme yang belum selesai. Menurut Kiale 2006 berpendapat bahwa istilah postmodernisme yang berasal dari istilah postmodern dapat sangat luas, kontroversial, dan ambigu. Kiale membedakan istilah postmodern menjadi dua, yaitu postmodernitas yang berkaitan dengan era postmodern. Satu pendapat mengatakan bahwa postmodernitas adalah suatu kondisi atau keadaan di mana perhatiannya kepada perubahan pada lembaga-lembaga dan kondisi-kondisi tertentu seperti ekonomi, politik, dan kultural. Kemudian, postmodernitas adalah kondisi di mana masyarakat tidak lagi diatur oleh prinsip produksi barang, melainkan produksi dan reproduksi informasi, di mana sektor jasa menjadi faktor yang paling menentukan. Masyarakat adalah masyarakat konsumen yang tidak lagi bekerja demi memenuhi kebutuhan, melainkan demi memenuhi gaya hidup. Kemudian yang kedua, postmodernisme yang berkaitan dengan ekspresi kultural era postmodern. Pemikiran postmodern atau wacana yang berkaitan dengan refleksi filosofis dari era dan budaya postmodern. Postmodernisme adalah perubahan-perubahan intelektual ekspresif pada level teori, pada estetika, sastra, filsafat politik atau sosial yang secara sadar menjawab kondisi-kondisi postmodernitas atau yang mencoba bergerak melampaui atau melakukan kritik terhadap modernitas. Nah, bagaimana perbedaan antara modern dan postmodern? Nah, di sini modernisme adalah suatu periode yang mengafirmasi keeksistensian dan kemungkinan mengetahui kebenaran dengan hanya menggunakan penalaran manusia. Oleh karena itu, dalam arti simbolik, penalaran menggantikan posisi Tuhan. Naturalisme menggantikan posisi supernatural. Kemudian, modernisme sebagai pengganti dinyatakan sebagai penemuan ilmiah, otonomi manusia, kemajuan linier, kebenaran mutlak atau kemungkinan untuk mengetahui
rencana rasional dari social order, modernisme dimulai dengan rasa optimis yang tinggi. Nah, di sini kalau postmodernisme adalah sebuah reaksi melawan modernisme yang muncul sejak akhir abad 19. Dalam postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan oleh emosi, dan molaritas digantikan oleh relativisme. Kenyataan tidak lebih dari sebuah konstruk sosial, kebenaran disamakan dengan kekuatan atau kekuasaan. Identitas diri muncul dari kelompok. Kemudian postmodernisme mempunyai karakteristik fragmentasi atau terpecah-pecah menjadi lebih kecil, tidak menentukan atau interminasi, dan sebuah ketidakpercayaan terhadap semua hal universal atau pandangan dunia dan struktur kekuatan. Postmodernisme merupakan antitesis dari modernisme. Hampir semua istilah yang diajukan oleh postmodernisme adalah antonimasi termomodernisme. Berikut ini beberapa istilah yang biasa dipakai oleh kedua aliran tersebut. Untuk aliran modernisme, yang pertama sentralisasi, postmodernisme desentralisasi. Kemudian pertarungan kelas menjadi pertarungan etnis, konstruksi menjadi dekonstruksi, culture menjadi subculture, hermeneutis menjadi nihilisme, budaya tinggi menjadi budaya rendah, hierarki menjadi anarki, industri menjadi pasca industri, teori menjadi paradigma, kekuatan negara menjadi kekuatan bersama atau civil society, agama menjadi sekte-sekte, legitimasi menjadi delegitimasi, konsensus menjadi dekonsensus, budaya tradisional menjadi liberalisme, dan kontinuitas menjadi diskontinuitas. Selanjutnya, lahirnya postmodernisme adalah gerakan untuk melawan bahkan menolak arus utama modernisme. Ada pula yang menganggapnya sebagai anti-modernisme dan anti-positivisme. Nah, istilah postmodernisme dibuat pada akhir tahun 1940 oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee. Akan tetapi, istilah tersebut baru digunakan pada pertengahan 1970 oleh kritikus seni dan teori asal Amerika Charles Jacques untuk menjelaskan gerakan anti-modernisme. Kemudian, Jacques-Francois Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge pada tahun 1979 adalah salah satu pemikir pertama yang menulis secara lengkap mengenai postmodernisme sebagai fenomena budaya yang lebih luas. Ia memandang postmodernisme muncul sebelum dan setelah modernisme dan merupakan sisi yang berlawanan dari modernisme. Hal ini diperkuat oleh pendapat Plaskas yang menyatakan bahwa postmodernisme adalah oposisi dari premis modernisme. Beberapa di antaranya adalah gerakan perpindahan dari fondasionalisme menuju anti-fondasionalisme, dari teori besar atau grand theory menjadi teori yang spesifik, dari sesuatu yang universal menuju ke sesuatu yang sebagian dan lokal, dari kebenaran yang tunggal menuju ke kebenaran yang beragam. Nah, semua gerakan tersebut mencerminkan tantangan postmodernis kepada modernis.
Nah, sedangkan Adian pada tahun 2006 menangkap adanya gejala nihilisme atau kebudayaan barat modern, kemudian sikap kritis yang bercikal bakal pada filsuf semacam Nietzsche, Rousseau, Schopenhauer yang menganggap modernisme dengan penuh kecurigaan. Sikap-sikap kritis terhadap modernisme tersebut nantinya akan berkembang menjadi satu mainstream yang dinamakan postmodernisme. Nah, selanjutnya pada awalnya, kata postmodern tidak muncul dalam filsafat ataupun sosiologi. Wacana postmodern ini pada awalnya muncul dalam arsitektur dan kemudian juga dalam sastra. Arsitektur dan sastra postmodern lebih bernafaskan kritik terhadap arsitektur dan sastra modern yang dipandang sebagai arsitektur totaliter, mekanis, dan kurang human. Akhirnya, kritik terhadap seni arsitektur dan sastra modern ini menjadi kritik terhadap kebudayaan modern pada umumnya yang dikenal sebagai era postmodern. Nah, kemudian benih postma pada awalnya tumbuh di lingkungan arsitek Charles J. dan bukunya The Language of Postmodern Architecture menyebut postmodern sebagai upaya mencari pluralisme gaya arsitektur setelah ratusan tahun terkungkung pada satu gaya. Postmodernisme lahir di St. Louis, Missouri, 15 Juli 1972 ketika pertama kali didirikan proyek rumah Fluid Ego di St. Louis dianggap sebagai lambang arsitektur modern. Nah, yang lebih penting, ia berdiri sebagai gambaran penghuninya, kemudian menghancurkan bangunan itu dengan sengaja. Pemerintah mencurahkan banyak dana untuk merenovasi bangunan tersebut. Akhirnya, setelah menghabiskan jutaan dolar, pemerintah menyerah. Kemudian pada bulan Juli 1972, bangunan itu diledakkan dengan dinamit. Menurut Charles J., yang dianggap sebagai arsitek postmodern yang paling berpengaruh, peristiwa peledakan ini menandai kematian modernisme dan menandakan kelahiran postmodernisme. Akhirnya, pemikiran postmodern ini mulai mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan, sosiologi. Postmodern akhirnya menjadi kritik kebudayaan atas modernitas. Apa yang dibanggakan oleh pemikiran modern seharusnya dikutuk, dan apa yang dahulu dipandang rendah sekarang justru dihargai. Nah, bagaimana asas-asas pemikiran postmodernisme? Ada 6 asas. Yang pertama, penafian terhadap keuniversalan suatu pemikiran atau bersifat totalisme. Kemudian yang kedua, penekanan akan terjadinya pergolakan pada identitas personal maupun sosial secara terus-menerus sebagai ganti dari permanen yang amat mereka tentang. Yang ketiga, pengingkaran atas semua jenis ideologi, memudarnya kepercayaan pada agama yang bersifat transenden atau metanarasi, dan diterimanya pandangan pluralisme relativitas kebenaran. Yang keempat, pengingkaran atas setiap eksistensi objektif dan kritikan tajam atas setiap epistemologi, pengingkaran akan penggunaan metode permanen dan paten dalam menilai atau berargumen. Semakin terbukanya peluang bagi kilas sosial atau kelompok untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas. Dengan kata lain, era postmodernisme telah ikut mendorong bagi proses demokratisasi. Nah, konsep berfilsafat pada era postmodernisme adalah hasil penggabungan dari berbagai jenis fondasi pemikiran. Mereka tidak mau terkungkung dan terjebak dalam satu bentuk fondasi pemikiran filsafat tertentu. Nah, kritik terhadap postmodernisme. Yang pertama, manusia postmodernisme memandang sesuatu selalu
melalui sudut pandang idealis, bukan realis. Tentu pada tataran realita tidak mungkin akan kita dapati praktis yang sesuai dengan teori yang berasas tersebut. Jika setiap orang tetap akan memaksakan pengaplikasian di alam realita, niscaya kehancuran yang bakal terwujud bukan perdamaian. Kemudian menurut keyakinan postmodernisme tidak ada satu hal pun yang bersifat universal dan permanen. Sedang di sisi lain, doktrin mereka manusia selalu dituntut untuk selalu mengadakan pergolakan. Lantas bagaimana mungkin manusia akan selalu mengadakan pergolakan? Sementara tidak ada tolak ukur jelas dalam penentuan kebenaran akan pergolakan. Nah, bagaimana mungkin manusia selalu mengkritisi segala argumentasi yang muncul, sedangkan tidak ada tolak ukur kebenaran dari berpikir tersebut. Kemudian yang ketiga, postmodernisme tidak memiliki asas-asas yang jelas, universal dan permanen. Bagaimana mungkin akal sehat manusia dapat menerima sesuatu yang tidak jelas, asas dan landasannya, jika jawabannya mereka positif, jelas sekali hal itu statement mereka sendiri. Sebagaimana postmodernisme selalu menekankan untuk mengingkari bahkan menentang hal-hal yang bersifat universal dan permanen. Nah, bagaimana postmodernisme itu dipandang sebagai filsafat? Pada awalnya lahir dari kritik terhadap arsitektur modern, dan harus kita akui kata postmodern itu sendiri muncul sebagai bagian dari modernitas. Ketika postmodern mulai memasuki ranah filsafat, dalam postmodern tidak dimaksudkan sebagai sebuah periode atau waktu, tetapi lebih merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui segala hal modern. Konsep postmodernitas yang sering disingkat sebagai postmodern ini merupakan sebuah kritik atas realitas modernitas yang dianggap telah gagal dalam melanjutkan proyek pencerahannya. Napas utama dari postmodern adalah penolakan atas narasi-narasi yang besar yang muncul pada dunia modern dengan ketunggalan terhadap pengagungan akal budi, dan mulai memberi tempat bagi narasi-narasi kecil lokal tersebar dan beraneka ragam untuk bersuara dan menampakkan dirinya. Nah, kemudian C.S. Lewis ketika ia berkata, ketika memperjelas pandangan Nietzsche, my God is my God and your God is your God, atau kebaikanku adalah kebaikanku dan kebaikanmu adalah kebaikanmu. Jadi di sini tidak ada standar absolut tentang benar atau salah dalam postmodern. Mungkin kita juga pernah mendengar orang berkata, mungkin itu benar bagimu tetapi tidak bagiku, atau itu adalah apa yang kamu rasa benar. Nah, kebenaran bagi generasi postmodern adalah relatif dan tidak absolut. Nah, kritik postmodern terhadap narasi-narasi modern bisa dibedakan dari postmodern dan kapitalisme. Kapitalisme atau modernisme, menurut teori ini, menyebabkan manusia dipandang sebagai barang yang bisa diperdagangkan nilainya atau harganya, ditentukan oleh seberapa besar yang bisa dihasilkannya. Menurut para pemikir postmodern, modernitas itu ditandai dengan sifat totaliternya akal budi manusia yang menciptakan sistem-sistem seperti sistem ekonomi sosial politik. Kemudian sistem-sistem itu akhirnya memenjarakan manusia sendiri sebagai budak dari sistem yang tidak menghargai sama sekali dunia kehidupan. Kemudian postmodern dan positivisme. Nietzsche adalah tokoh postmodern yang termasuk mengkritik pandangan positivisme Auguste Comte. Menurut Comte, subjek atau manusia mampu menangkap fakta kebenaran sejauh hal itu faktual, dapat dihindari, positif dan eksak. Akan tetapi, menurut Nietzsche, manusia tidak dapat menangkap fakta. Apa yang dilakukan manusia untuk menangkap objek itu hanyalah sekedar interpretasi
Kemudian banyak pernyataan bahwa Nietzsche tidak percaya bahwa kita bisa mengetahui kebenaran. Fakta kebenaran itu tidak ada, yang ada hanyalah interpretasi dan perspektif. Maka dengan sendirinya tidak ada kebenaran universal yang tunggal. Penafsiran itu tidak menghasilkan makna yang final. Yang ada hanyalah pluralitas, sehingga bagi Nietzsche kebenaran adalah suatu kekeliruan yang berguna untuk mempertahankan arus hidup. Nah, demikianlah paparan dari filsafat postmodernisme. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.